Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, dan sekarang jam menunjukkan pukul 14.38. Dan juga sekali lagi perlu juga diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar, diberi komentar ya. Dan seperti biasa kita langsung saja bisa dilihat ini halaman sebelah kiri yang paling atas, di mana itu adalah harga pergerakan harga emas, di mana high-nya itu mencapai pada angka 3403.35 dan itu terjadi pada pukul 7 pagi lewat 35 menit, sedangkan low-nya berada pada angka 3373.52 dan itu pun terjadi pada tadi pagi juga, tepatnya pukul 10 lewat 23 menit. Dan lalu sebagai perbandingannya saya selalu memakai silver ya, ataupun harga perak, di mana high-nya itu mencapai pada angka 36.48, sedangkan low-nya pada angka 36.11 dan sekarang berada di kisaran 36.36, sedangkan harga emasnya berada pada angka 3385. Dan seperti biasa kita bisa lihat lagi halaman yang sebelah kanan, di mana itu adalah purchasing saya ya, di mana ini juga ada di halaman kemarin ya. Itu saya masih hold ya di sini pada jamnya juga masih sama ya. Serta lalu ini perkiraan harga normal yang kemarin yang saya utarakan, di mana high-nya akan mencapai pada angka 3438 sampai dengan 3443, itu tidak terjadi ya. Rupanya dia langsung menurun, dan low-nya itu mencapai pada angka 3408 sampai dengan 3413, dan itu pun terlewati ya. Dan juga ini saya juga ada menggarisbawahi, itu perhatikan itu masalah ataupun berita, sumber berita dari Israel dan Iran itu bagaimana. Dan ini cepat sekali pergerakannya, begitu adanya berita isu-isu yang kurang bagus, dia akan langsung berjalan. Sedangkan untuk perkiraan yang range yang besar, itu kemarin ya saya memperkirakan pada angka 3458 sampai dengan 3468, itu tidak tercapai, dan itu malamnya itu hanya pada angka 3418 ya. Sedangkan low-nya saya memperkirakan pada angka 3400 sampai dengan 3392, itu pun terjadi karena low-nya semalam itu pada angka 3382.5 ya. Itu terjadi, dan apabila ada pembelian di sana mungkin bisa profit, dan kalau tidak diambil pun sekarang pun mirip-mirip ya, ataupun dalam arti break even point ataupun singkatannya BEP ya. Dan lalu ini purchasing saya yang kemarin ini masih ada sisa ini, dan ada yang tadi ya buy 2 kali ya. Lalu kemudian saya ada pembelian lagi pada pukul 20 lewat 56 ya. Jadi buy-nya ada 3 ya, tepatnya pada angka 3385 ya. Dan ini adalah sebuah artikel ataupun berita di mana harga emas ini turun ya, fokus pada masalah peperangan di Timur Tengah, yaitu Israel dengan Iran,
Dan kita akan fokuskan untuk besok juga ada Bank Sentral Amerika akan meeting ataupun rapat ya, itu untuk memutuskan bagaimana dengan suku bunga di Amerika. Lalu kita lihat ini isinya rudalnya ataupun rudal dari Iran itu ya, itu mengenai ya, itu kena Tel Aviv, Haifa ya. Juga ada G7 sedang meeting, itu masalah yang dibicarakan itu masalah Ukraina dengan Timur Tengah konfliknya. Lalu kita akan melihat itu bagaimana polisi ataupun suku bunga di Amerika esok hari. Dan ini platinum itu naik lebih pada angka 2%. Dan selanjutnya kita akan coba melihat itu isi selengkapnya bagaimana. Dan itu lihat itu harga emasnya turun ya. Sempat mendekati mingguan tertingginya selama 8 minggu ya. Dan kita akan menunggu esok hari Bank Sentral Amerika akan melakukan rapat atau meeting memutuskan suku bunga di Amerika. Dan lalu ada konflik ya, dan ini kalian bisa ulas atau bisa lebih pintar bahasa Inggrisnya daripada saya. Ini bisa dilihat ini pelan-pelan, dibaca pelan-pelan, ini itu ada hubungannya untuk bertransaksi. Ya. Saya tidak bisa mengutarakan lebih ininya, takut saya salah ya, saya salah mengantisipasi, mungkin dari kalian mungkin ada perspektif yang lain ya. Lalu kita akan juga menunggu Bank Sentral sedang rapat ya 2 hari ya di Amerika. Dan ini harga emas itu otomatis sebagai alat pelindung atau safe haven untuk masalah di kekacauan ekonomi. Dan ini posisi yang baik punya, saya take profit. Yang satu lagi juga saya cut loss karena posisinya sudah sepertinya tidak mendukung ya. Lalu kemudian saya melakukan locking ya. Ya, posisi seperti ini locking. Dan ini kita bisa lihat perjalanannya itu harga emas dari semalam. Dan ini saya gariskan dengan garis merah yaitu pada pukul 12.00 yaitu pukul 7 atau 19 waktu WIB, jadi harganya melorot ya. Dan saya rasa ini ada hubungannya dengan politik di Iran dan Israel ya. Kalau saya melihat sih, kalau mau jujur bicara, kalau pandangan saya ini penglihatannya ini sepertinya Israel ini memancing Iran untuk mengeluarkan senjata mereka yaitu nuklir ya, yang sedang digemborkan itu tidak boleh ya. Lalu dipancing dan akhirnya itu ada balasan dari Iran dengan serangan rudal, dan itu apa isinya kita juga belum tahu, apakah itu nuklir yang berbahaya yang tidak boleh atau bagaimana. Dan saya rasa ini hanya pancingan ataupun ini ya untuk menjebak, dan kita juga sementara ini belum tahu apa hasilnya. Tapi dugaan saya seperti ya begitu, dipancing itu Iran ya untuk mengeluarkan senjata nuklir dari mereka. Dan ini sepertinya ini kan nggak mau digembar-gemborkan. Dan terakhir ini adalah ulasan di mana pada akhir penutupan harga emas turun ya sebesar 1% itu akibat konflik di Iran dan Israel, dan ada pertemuan rapat gubernur Bank Sentral di Amerika ya yang akan diumumkan suku bunganya esok ya,
atau hari Kamis dini hari pukul 01 seperti biasa jamnya. Dan kemudian ini isi-isinya itu tidak ada yang jauh berbeda dengan yang tadi yang saya utarakan. Dan ini G7 juga sedang mengadakan rapat ya, dan ini mereka dengan ekspres memutuskan untuk segera menangani masalah konflik ini. Lalu ada rapat dari Bank Sentral Amerika ya, hanya memutuskan apakah suku bunga ini akan berkurang ataupun tetap ya. Dan kemudian yang tadi yang saya katakan, saya posisi locking, akhirnya saya putuskan tadi pagi saya untuk membeli, dan ini harganya tidak bersahabat, padahal kita sudah lihat ini angka harga minyaknya itu sudah naik dan emasnya masih belum. Akhirnya saya membeli lagi, jadi ada buy 3 kali ya. Dan sampai sekarang saya masih hold. Saya masih menunggu perkembangan yang selanjutnya. Mungkin yang dampak yang lebih ini ya, lebih jelas konkret dia punya ini, tapi secara umumnya harusnya naik dulu. Dan coba kita lihat ini ulasan sesi pagi Asia ya, itu bagaimana, yaitu pertamanya Presiden Amerika Trump itu meminta Iran untuk segera evakuasi di Teheran ya. Dan lalu G7 pertemuannya di Kanada itu lebih cepat 1 hari ya, dan Fed meeting akan hari Rabu ataupun Kamis dini hari di Indonesia, yaitu tepatnya pukul 01 hari Kamis ya. Dan ini isi-isi dari berita tersebut ya. Dan ini memungkinkan analisis dari mereka kalau masih kepanjangan ini angka harga emas itu mencapai 3400 ya. Dan ini pun sudah mendekati, itu dari kemarin juga susah-susah mencapai angka 3450, tiba-tiba ambruk. Ya, lalu ini pertemuan dari G7 itu di Kanada itu lebih cepat 1 hari juga ya. Dan ini ada juga yang melihat tetap harga emas itu menjadi alat safe haven selama geopolitik ini tidak, situasi politik ini tidak menentu, dan kemudian ini kemungkinan itu bisa pelan-pelan merayap, itu merangkak sampai angka 3500. Dan seperti biasa ini adalah signal yang indikasinya itu semuanya turun. Itu dari jam 3 subuh tadi, jam 6, jam 8, jam 10, dan jam 11.54. Dan ini saya baru capture itu pukul 14 ya, bisa dilihat itu. Ya, saya baru capture 14. Jadi saya tunggu-tunggu dari tadi belum keluar juga ya. Jadi mereka secara matematik itu masih belum keluar, itu dia punya apa hasilnya, indikasi dari signal ini. Lalu kemudian angka-angka yang tadi jam 11 ini menunjukkan pada angka 3412, lalu 3430, dan kemudian 3450, lalu kemudian di supportnya di 3375, lalu di 3360, dan indikasinya pada angka 3385. Kita semua analis menunjukkan angka untuk selling ya 3384, tapi tidak condong ya, itu hanya kisaran 56 berbanding 44. Jadi jelas sekali, jadi indikasinya turun ataupun sell ya, tapi
tidak kurang begitu meyakinkan. Dan lalu terakhir ini adalah indikator ekonomi, yaitu yang akan dirilis nanti malam pukul 19.30, yaitu retail sale, yaitu eceran ya. Lalu yang kedua ekspor import ya, itu bagaimana, dimana kita lihat dari importnya itu sudah mulai menurun, yaitu minus 0,2 ya ini. Jadi indikasinya ini harga USD-nya bisa naik ya kalau dilihat dari importnya ya, karena menurun ya. Dan harga emasnya kalau dia turun USD-nya, otomatis harga emasnya naik. Dan lalu yang terakhir ini ada indikasi ekonomik juga, yaitu pada pukul 20.15 yaitu Fed Industrial Production ya. Lalu ada business inventories ya. Juga ini mendukung US dollar semua. Tapi ini kan hanya indikasi, belum keputusan bagaimana dia punya ini yang keluar ya datanya. Dan sebagai yang terakhir, ini gambaran dari secara pribadi saya akan mencoba pada hari ini ya, yaitu Selasa 17 ya. Saya mencoba ini angka-angkanya. Dan seperti biasa kita akan capture sebanyak 2 kali ya. Dan ini kita sudah capture 2 kali. Dan sekarang kita bisa lihat ini jam menunjukkan pukul 14.55 ya. Itu hari Selasa 17 Juni 2025 dan ini lokasi di Jakarta ya. Oke, dan kita akan mencoba ya. Dimana seperti biasa kita akan mencoba dengan big range-nya dulu ya. Itu pada angka 3420 sampai dengan 30 itu ada. Lalu yang kedua 3365 untuk di bawahnya sampai dengan 72. Range yang ini yang 3420 sampai 30 sudah jelas indikasinya itu adalah politik ya, jelas masalah Israel ya dengan Iran ya. Kita akan mencoba lihat ya bagaimana hasil dari ini ya. Seandainya tidak ada, mereka akan mencoba harga emas ke bawah dulu, lalu bersiap-siap untuk esok punya persiapan dari Bank Sentral punya rapat, apa hasilnya itu, apakah suku bunganya akan turun atau tetap ya. Dan kita akan coba lihat itu esok hari, tapi yang jelas ini angka untuk naiknya itu adalah masalah politik di Timur Tengah. Lalu yang kedua, kita kalau bicara tentang harganya secara normatif ya, itu saya bisa menggambarkan angkanya 3403 sampai dengan 3413 ya. Sedangkan low-nya itu pada angka 3370 sampai dengan 78. Lalu yang perlu diingat, ini saya baru ini mendapat sebuah hitungan di mana kita bisa lihat itu kuncinya ya. Itu pada jam 19 ya. Itu sama juga range besar apabila harganya bisa bertahan di 3405 ya. Jadi kalau harganya di angka 3405 itu sangat besar kemungkinannya itu harga emas itu udah susah turun ya. Jadi udah persiapan mungkin di kisaran di 3400 sampai dengan 3415 itu menjelang hasil rapat dari Bank Sentral Amerika mengenai suku bunga mereka yang akan mereka putuskan. Dan saya rasa itu angka-angka yang lebih realistis ya.
Dan sebagai di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian, dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Rabu pada tanggal 18 Juni 2025 pada jam yang sama. Salam cuan, always profit, dan selamat siang.